Hai. Hai, Hai. 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 Saya Andika Rizky Febrianto. saya Hardiansyah. Saya Maratani Laksana Surya. Saya Nasdana Kamil. Saya Desrina Naila Mumtaza. Pengertian potensi peserta didik dan pentingnya pengembangan potensi peserta didik adalah suatu kemampuan, bakat, minat, serta berbagai kelebihan yang wajib dimiliki oleh setiap individu dan dapat dikembangkan melalui proses pendidikan. Nah, pastinya setiap peserta didik itu memiliki potensi dan bakatnya masing-masing, baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Nah, potensi ini itu perlu dikembangkan agar peserta didik itu mampu mencapai prestasi terbaiknya. Nah, jika potensi tersebut itu tidak dikembangkan, kemampuan yang dimiliki peserta didik itu dapat terhambat dan tidak dapat berkembang secara optimal. Nah, pengembangan potensi peserta didik itu dapat didorong oleh beberapa faktor seperti lingkungan belajar, kondisi psikologis anaknya, dan juga dukungan keluarga, serta motivasi diri, serta kualitas dari layanan pendidikan yang diberikan oleh sekolah atau pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang menggabungkan pembelajaran formal dengan pendidikan keagamaan dan juga kehidupan berasrama sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, santri juga harus mengikuti berbagai kegiatan, juga mulai dari sekolah formal, mengaji, hafalan, dan juga ibadah berjamaah. Nah, hingga kegiatan ekstrakurikuler juga harus nih teman-teman. Kondisi ini membuat santri memiliki jadwal yang lebih padat dibandingkan peserta didik pada umumnya gitu. Nah, selain itu, untuk memenuhi tuntutan akademik di sekolah, santri juga harus dituntut mengikuti kegiatan di pondok pesantren. Oleh karena itu, mereka juga harus mampu membagi waktunya gitu. Karena di sela-sela itu mereka harus menjaga kesehatan dan juga beradaptasi dengan lingkungan agar dapat berkembang secara optimal. Oke, kali ini kita masuk kepada faktor hambatan untuk pengembangan potensi pada peserta didik. Nah, seringkali kita baca di dalam banyak hasil penelitian bahwasanya faktor penghambatnya itu ada dalam internal atau dalam diri si peserta didik. Nah, apa sih contohnya? Jika kita tahu bahwasanya kita punya study case seorang peserta didik yang masuk pada pondok pesantren atau tinggal di asrama, seringkali mereka mengalami hambatan atau ketidaksiapan mental seperti mereka merasakan homesick atau mereka ya intinya ketidaksiapan mental untuk mempersiapkan potensi mereka ke depannya. Nah, selain dari hambatan peserta didik itu sendiri, terdapat juga hambatan dari lingkungan pendidikannya. Yang pertama itu adalah kurangnya tenaga pendamping dan juga tenaga kerja di beberapa sekolah. Contohnya, ada guru BK dan juga tenaga pendamping yang kurang. Itu menyebabkan dari pendampingan secara sosial dan emosional itu kurang maksimal. Selain itu juga, padatnya antara sekolah formal dan kegiatan pesantren itu menyebabkan peserta didik ini sering mengalami kelelahan dan juga menjadi kurang gitu untuk mengembangkan minat serta bakatnya. Penelitian juga menemukan bahwa belum adanya instrumen yang sistematis dan juga baku untuk memetakan kebutuhan peserta didik secara optimal. Untuk mengatasi hambatan pengembangan potensi peserta didik di pesantren, dibutuhkan kerjasama antara guru BK, sekolah, orang tua, dan pesantren itu sendiri. Langkah konkretnya mencakup pemetaan kebutuhan peserta didik secara berkala, pelatihan guru, penambahan tenaga pendamping, serta penyesuaian layanan pendidikan dengan kebutuhan akademik maupun emosional santri. Dengan sinergi semua pihak, potensi peserta didik dapat berkembang secara lebih optimal meskipun ada hambatan internal dan juga eksternalnya itu masih ada. Terima kasih, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.